Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Khairinisa dari perwakilan anggota kelompok 2TI6. Nah, di sini terdapat anggota. Yang pertama saya sendiri, Adina Khairinisa. Yang kedua, Irsal Fatih Fahad. Yang ketiga, Muhammad Amirul Mustafa. Yang keempat, Muhammad Fahriza. Yang kelima, Muhammad Jundi. Yang keenam, Muhammad Ramadan Putra. Yang ketujuh, Wahyudin. Kita next. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi kemampuan mendengarkan dari mata kuliah komunikasi efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mendengarkan? Mendengarkan adalah homonim karena artinya ejaan dan pengucapan yang sama, tetapi artinya berbeda. Mendengarkan hal-hal di kelas, kata kerja atau kata kerja, sehingga mendengarkan dapat menyebutkan tindakan, keberadaan atau pengalaman dan pemahaman dinamis lainnya. Penjelasan selanjutnya yaitu apa sih perbedaan mendengar dengan mendengarkan? Di sini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu mendengarkan secara efektif. Mendengarkan secara efektif berarti mendengarkan pesan dengan penuh perhatian sehingga akhirnya bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Untuk poin yang kedua yaitu bagian yang digunakan. Mendengar menggunakan telinga, sedangkan mendengarkan menggunakan otak dan pikiran. Untuk poin yang ketiga, yaitu mendengarkan. Mendengarkan tidak sekedar mendengar suara yang ada, tetapi ada proses konsentrasi dan perhatian. Untuk poin yang keempat, yaitu mendengar. Mendengar adalah proses menangkap pesan, karena memang pesan itu ada dan datang secara otomatis. Dengan hal itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mendengar ialah proses menangkap suara atau bunyi dengan telinga yang memang dengan otomatis kita bisa mendengarkannya, dan itu hanya selintas saja. Sedangkan mendengarkan ialah proses menangkap suara atau bunyi dengan telinga yang disertai dengan pikiran yang fokus, sehingga kita bisa mendengarkan hanya pada satu titik suara atau bunyi tersebut dengan penuh perhatian dan sungguh-sungguh. Mengapa mendengarkan itu penting? Di sini kita rangkum menjadi 5 kenapa sih mendengarkan itu penting. Adapun yang pertama yaitu kerjasama. Ketika kita mendengarkan orang lain, maka mereka akan merasa dihargai serta dihormati. Untuk itu, marilah kita saling bekerja sama kepada orang yang mendengar maupun orang yang sedang berbicara, sehingga kita akan merasa dihormati maupun kita akan menghargai perasaan orang lain yang sedang berbicara di depan. Yang kedua, keputusan. Mengapa mendengarkan itu penting dan mendapatkan sebuah keputusan? Seseorang harus memiliki kepengetahuan yang cukup. Pengetahuan dapat kita peroleh dari cerita banyak orang lain. Untuk itu, ketika kita mendengarkan seseorang yang sedang berbicara dengan baik, maka kita akan mendapatkan sebuah keputusan, memiliki pengetahuan yang cukup, karena kita mendengarkan pengalaman ataupun pengetahuan dari cerita orang lain. Oke. Yang ketiga, kesalahan. Dengan banyak mendengarkan cerita dari orang lain, maka kita dapat menghindari kesalahan informasi yang diperlukan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan banyak sekali informasi dari orang lain, untuk itu maka kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang cukup, sehingga kita dapat meminimalisirkan kesalahan yang terjadi kepada kita sendirinya. Baik itu kesalahan dari pengetahuan, kesalahan dari informasi, maupun jalan menuju menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat, memimpin jujur.
Dengan mendengarkan orang lain, tentunya mereka akan memandang kita ketika kita berbicara. Nah, untuk itu, ketika seseorang sedang berbicara, marilah kita menghargai mereka yang sedang berbicara. Marilah kita memandang mereka yang sedang berbicara, sehingga mereka pun akan memandang kita ketika kita sedang berbicara. Untuk itu, marilah kita memimpin jujur diri kita sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sopan. Mendengarkan dapat membuat kita lebih perhatian terhadap seseorang, dan orang lain akan menganggap kita sopan karena mendengarkan mereka. Untuk itu, ketika kita mendengarkan orang lain, maka kita akan mendapatkan attitude yaitu sopan, dan mereka pun akan menganggap kita mendengarkan mereka, merasa membuat si pembicara nyaman berbicara kepada kita. Nah, itu dia 5 alasan mengapa mendengarkan itu penting. Oke, jadi pada tahapan ini akan disampaikan oleh saya, yaitu Irsal Fadil Farhat. Di sini kita bisa melihat proses mendengarkan. Bagaimana proses itu terjadi, kita bisa di sini ada pembicara dan pendengar. Dan di sini terdapat 5 tahapan, yaitu receiving, understanding, remembering, evaluation, dan responding. Lalu, untuk tahapan pertama, yaitu receiving. Receiving merupakan tahapan pertama dalam proses mendengarkan. Rata-rata kecepatan pembicara adalah 100-150 kata per menit. Sedangkan untuk kecepatan dalam proses informasi adalah 4 kali lebih cepat dari rata-rata orang, yaitu orang yang berbicara, yaitu 400-500 kata per menit. Proses kedua adalah understanding atau memahami. Proses ini merupakan proses yang paling rumit dalam mendengarkan, karena terkadang apa yang kita tangkap tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan si pemberi pesan. Terkadang hoax bisa terjadi karena salah memahami sebuah informasi. Maka dari itu, understanding juga termasuk tahapan yang penting dan paling rumit dari antara semua tahapan yang ada di proses mendengarkan ini. Lalu untuk proses ketiga adalah remembering atau mungkin remembering penyebutannya, yaitu proses mengingat sebuah informasi setelah melalui kedua tahapan tersebut. Remembering terbagi menjadi 2, yaitu short term memory dan long term memory. Pada situasi tertentu, kita biasanya mengandalkan sebuah informasi yang sudah disimpan dalam ingatan dan menanggapi situasi dan kondisi yang ada pada situasi tertentu. Jadi biasanya kita mengambil sebuah informasi itu yang sudah kita ingat sebelumnya. Misalkan dari long term memory, ya informasi umum, dan kita akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu evaluation. Di evaluation ini kita menyeleksi. Setelah selesai memaknai sebuah informasi yang sudah kita dapat, kita akan merespon dalam pikiran dulu untuk menemukan sebuah kesimpulan dari sebuah informasi yang kita dapat. Jadi sebelum kita menjawab, kita akan merespon dulu di dalam otak kita untuk mencapai sebuah kesimpulan. Pada tahapan terakhir adalah responding. Di sini kita akan merespon sebuah jawaban setelah melakukan proses-proses tahapan yang sebelumnya dilakukan dan sudah mendapatkan kesimpulan yang didapat. Pada tahapan ini terbagi menjadi 2, yaitu formative feedback dan summative feedback. Formative feedback dilakukan di tengah pembicaraan dengan tanggapan yang singkat, seperti misalnya merasa tertarik dengan percakapan tersebut. Kayak misalnya, iya, mungkin seperti itu. Itu mungkin ya, singkat dan padat sih. Lalu untuk summative feedback itu adalah proses feedback yang telah melalui kesimpulan yang telah didapat dari informasi tersebut. Jadi setelah melakukan proses tahapan yang sebelumnya dilakukan, biasanya itu akan termasuk ke dalam summative feedback. Bedanya dengan formatif itu dia langsung memberikan respon sebelum melakukan kesimpulan. Jadi setelah melakukan respon, pembicara tadi akan mendapatkan respon juga dan melakukan tahapan
proses mendengarkan yang sebelumnya dilakukan oleh si pendengar, yaitu receiving, understanding, remembering, evaluation, dan responding. Jadi seperti itu proses mendengarkan yang bisa saya jelaskan. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu langkah untuk mendengarkan. Ya, di sini ada 5 tahapan bagaimana kita mendengarkan lawan bicara kita dengan baik. Ya. Jadi, tahapan yang pertama yaitu kita hadapi si pembicara dan pertahankan kontak mata. Jadi, saat si lawan bicara kita sedang menceritakan sesuatu, sebuah peristiwa, ya. Jadi kita tatap matanya, pertahankan kontak mata gitu. Ya. Terus langkah yang berikutnya yang kedua yaitu tetap berpikiran terbuka. Jadi saat si lawan bicara sedang menceritakan sesuatu, pikiran kita harus terbuka, ya. Terus yang ketiga yaitu bersikap penuh perhatian tetapi santai, relax. Kita tatap matanya, kita mempunyai pikiran terbuka, dan juga yang ketiga yaitu penuh perhatian. Perhatiin tapi dengan kita juga santai. Ya, jangan tegang, jangan terbawa arus. Kita santai, perhatiin apa yang sedang lawan bicara kita sampaikan. Nah, yang berikutnya yaitu yang keempat, dengarkan kata-katanya dan coba bayangkan apa yang dikatakan si pembicara. Jadi, ya, dari yang pertama, pertahankan kontak mata. Terus yang kedua, tetap berpikiran terbuka. Yang ketiga, kita penuh perhatian. Nah, yang keempat ini, bayangkan kata-kata yang sedang dibicarakan lawan bicara kita. Nih, apa nih? Dia lagi cerita apa gitu. Kita bayangkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima. Yang kelima yaitu jangan menyela dan memaksakan sebuah solusi. Jadi, ketika si lawan bicara kita sedang menceritakan sesuatu, kita jangan menyela. Biarkan lawan bicara kita menceritakan dulu semuanya sampai selesai, sampai dia akhirnya meminta sebuah solusi kepada kita. Jadi jangan kita menyela saat dia sedang menceritakan nih, terus kita memotong, langsung ngasih solusi. Jangan. Itu nggak bagus ya. Itu kurang bagus. Jadi kita dengerin dulu, tatap, pikiran kita tetap terbuka, santai, bersikap penuh perhatian, dengerin, bayangin. Nah, baru setelah si lawan bicara kita selesai menceritakan sesuatu, ya, suatu hal tersebut, baru kita dengerin apa dia butuh solusi dari kita, atau si lawan bicara kita hanya butuh kita untuk mendengarkan saja. Seperti itu. Ya. Jadi ini 5 tahapannya, ya. Kalau misal si lawan bicara kita butuh solusi dari kita, baru kita sampaikan solusi, ya. Baru kita sampaikan apa yang harus dia lakukan. Kita kasih sebuah solusi. Tapi jika si pembicara hanya butuh kita mendengarkan, ya udah, kita dengarkan saja. Seperti itu. Jadi inilah 5 tahapan, ya, mendengarkan dengan baik, ya. Mendengarkan dengan baik kepada lawan bicara kita. Jadi seperti ini. 5 tahapan ini. Sikap mendengarkan secara aktif. Untuk dapat mendengarkan secara aktif dan terlibat langsung dalam proses komunikasi interpersonal, DeVito tahun 2013 menunjuk beberapa hal berikut yang dapat dilakukan. 1. Mendengarkan secara empati. Berempati berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yaitu kita harus berempati terhadap yang orang lain rasakan. Jangan kita memandang dari sudut pandang kita sendiri, gitu. 2. Mendengarkan tanpa menilai namun kritis. Memahami setiap makna dari pesan yang disampaikan sehingga tidak melakukan penilaian sebelum mendengarkan sepenuhnya. Yaitu kita sebagai pendengar harus mendengarkan dan memahami yang orang lain bicarakan terlebih dahulu, lalu menilai dari pesan yang dibicarakan tersebut. 3. Mendengarkan secara mendalam. Sebagian besar pesan terdapat makna yang jelas dan dapat ditangkap secara harfiah, makna yang terkandung dari pesan yang disampaikan tersebut.
yaitu kita mendengarkan dengan perasaan ke pesan yang disampaikan pembicara tersebut. Oke, ini sesi yang terakhir, hambatan dalam mendengarkan, yang dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Jundi Fatih. Nah, apa aja sih hambatan dalam mendengarkan ini? Hambatannya itu ada 5. Yang pertama itu mudah teralihkan oleh berbagai faktor. Nah, seperti teman kita lagi berbicara dengan kita, itu kitanya tidak memperhatikan dia gitu dengan baik. Seperti teman yang satu lagi mengajak ngobrol kita, jadi kita teralihkan fokusnya antara milik yang pertama ngajak ngobrol yang kedua ini. Lalu hambatan yang kedua itu ada terlalu banyak bicara. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak bicara pada misal teman kita yang lagi ngajak ngobrol dalam masalah tertentu, jadi kita cukup mendengarkan lalu beri solusi dengan sebaik mungkin dan tidak bertele-tele dalam bicara kerjanya. Oke, yang ketiga itu tidak fokus saat mendengarkan orang lain. Misal teman kita itu ngajak ngobrol kita di saat kita lagi sibuk entah pekerjaan atau lagi bermain game gitu di HP atau chatting-chatting lah, ada orang yang lagi WA. Nah, fokus kita tuh teralihkan. Yang harusnya kita dengerin dia ngomong ngajak ngobrol kita, atau fokus kita itu memperhatikan si handphone ini. Jadi kebagi 2 kita. Lalu yang keempat itu terlalu emosi saat mendengarkan. Itu kita kayak nggak sabarannya sama si pembicaranya atau teman kita yang lagi ngobrol gitu atau ngomong, jadi bawaannya kesel atau marah gitu, nggak mau dengerin curahan hatinya kah, atau dia pengen bercerita kepada kita tentang masalah yang dihadapi. Jadi kita harus memperhatikannya dan mendengarkannya. Lalu yang kelima itu lingkungan tidak mendukung ya. Seperti dari keempat hambatan ini bercampur di yang faktor kelima ini yang lingkungan tidak mendukung. Ya jadi kita mau cerita ke orang itu gak enakan gitu. Ntar responnya begini, gak mau dengerin kita yang lagi berbicara. Gitu aja adalah hambatan dalam mendengarkan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami yang mengangkat judul itu kemampuan mendengarkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.